Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga selalu berada dalam limpahan keberkahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang jodoh terbaik, ya. Materi ini nggak gampang Bapak Ibu, ya. Saya menyampaikannya sampai harus berpikir ulang beberapa kali apakah saya harus menyampaikan atau tidak. Tapi sepertinya memang ada hati nurani saya yang ingin tetap menyampaikan, karena ternyata kenyataannya adalah ada banyak sekali rezeki kita yang tertahan karena urusan jodoh ini. Jadi salah satu perisai yang sangat tebal dalam jiwa manusia adalah urusan jodoh, ya. Jadi mungkin kalau Anda ada yang merasa rezekinya seret, rezekinya tidak mudah gitu ya, mungkin bisa jadi salah satu jawabannya adalah materi jodoh terbaik ini. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa ketika Anda menemukan materi atau mendengarkan materi ini, tolong untuk tidak melanjutkan kalau Anda belum mendengarkan materi-materi saya sebelumnya, ya. Jadi kalau Anda baru saja bergabung lalu kemudian Anda menemukan materi ini, jodoh terbaik, tolong sekali gitu ya, Anda stop dulu. Ini saya betul-betul minta tolong Anda ikuti dulu materi-materi yang sebelumnya, yaitu materi Law of Projection, landasan magnet rezeki, konsep dasar magnet rezeki, kemudian jeruk nipis, Paradox of Candy, cicak dan jerapah, ya, kemudian jendela buram, ya, dan satu paket dengan materi jodoh terbaik ini adalah sakinah selamanya. Jadi kalau Anda betul-betul baru melihat audio ini atau mendengarkan audio ini, tolong untuk di stop saja. Kemudian Anda dengarkan audio yang lain, begitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang memang harus saya sampaikan gitu ya, terkait dengan jodoh terbaik ini, tapi landasannya mesti sudah kuat terlebih dahulu ya. Jadi mohon izin agar Anda bisa mendengarkan audio yang lain. Oke, Bapak Ibu, begini. Ini satu paket ya dengan materi sakinah selamanya ya. Jadi di materi sakinah selamanya itu saya sampaikan bahwa jodoh setiap orang sudah ada ya. Jodoh setiap orang itu sudah ada, dan jodohnya ditetapkan di mana? Yang terbaik sebenarnya adalah di akhirat, dan itu adalah jodoh yang sudah Allah tetapkan. Setiap Allah lahirkan seorang bayi, kemudian pasti dia sudah ada jodohnya. Dan jodohnya itu kalau nggak di dunia, di akhirat. Dan yang terbaik adalah di akhirat. Ya. Kemudian yang berikutnya yang saya sampaikan di materi sakinah selamanya adalah yang paling penting bukan jodohnya, tapi yang paling penting adalah mencari ridho, ya, mencari ridho dari proses mencari jodoh itu. Jangan sampai akhirnya ketika kita mencari jodoh, terus kemudian ternyata kita tidak mendapatkan ridho orang tua kita, tidak mendapatkan ridho kakak adik kita, tidak mendapatkan ridho orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi itu yang tidak sederhana, ya, karena urusannya adalah urusan yang panjang. Silahkan review materi terumbu karang, ya, bagaimana merawat terumbu karang. Dan yang paling penting ketika sudah menikah, maka yang harus dijaga adalah keridhaan suami dan keridhaan istri. Jadi saling ridho meridhoi, saling rela gitu ya, rela menerima apapun keadaannya. Makanya saya sampaikan sebuah dalil, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Seorang istri yang meninggal dunia lalu kemudian suaminya ridho, maka langsung masuk surga. Kebalikannya, kalau suaminya nggak ridho, berarti ada hal yang harus dipertanggungjawabkan, ya. Maka dari sini ya, di sakinah selamanya saya sampaikan tentang logika tentang keridhaan, mencari keridhaan sekitarnya, ya. Kemudian juga saya sampaikan kisah tentang ibunya atau orang tuanya, ayahnya dari Imam Syafi'i, yang ternyata proses pernikahannya itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dalam materi ini saya ingin menambahkan dosis dari sakinah selamanya agar kita semua bisa memahami betul tentang urusan jodoh ini, ya. Karena ya ada yang bilang begini, Pak Nas, kok materi yang sakinah selamanya kok gitu sih? Jadinya orang tuh nggak semangat menikah gitu ya. Bukannya nggak semangat menikah, Bapak Ibu. Kondisinya begini, saya ini punya 5 anak perempuan gitu ya. Jadi saya tahu betul bagaimana rasanya seorang wanita yang tidak mendapatkan jodoh. Saya punya anak 5 perempuan. Anak pertama saya udah umur 14 tahun saat ini. 14 tahun. Dan ya tinggal beberapa tahun lagi saya harus menghadapi masa-masa dia untuk mendapatkan atau menerima atau mendapatkan pinangan. Kalau seandainya ada yang meminang. Maka nasihat apa yang terbaik yang bisa saya berikan kepada anak saya gitu. Ya karena anak saya perempuan, maka ya nasihatnya seperti yang saya sampaikan di Sakinah Selamanya. Udah tenang aja, cool gitu ya, nggak usah terlalu gerasa gerusu. Fokus saja sama diri sendiri, karena ketika kita fokus pada diri sendiri dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jodoh kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tenang aja gitu ya. Nah, ini yang saya akan sampaikan gitu ya, dan kurang lebihnya bisa jadi ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri ketika saya harus menghadapi anak-anak saya yang perempuan ini. Ya, ada 5 perempuan Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan begini. Urusan cinta, urusan jodoh gitu, ini selain harta, itu urusan cinta telah menyita seluruh waktu manusia. Ya. Jadi selain harta, urusan cinta itu telah menyita seluruh waktu manusia. Lagu-lagu yang tercipta, film-film yang diproduksi, itu sebagian besarnya karena urusan cinta dan nafsu yang membakar Bapak Ibu. Jadi hampir-hampir kita nggak bisa menemukan film Hollywood yang tidak ada bumbu itu, gitu kan? Tidak ada bumbu cinta. Ya, hampir-hampir semua film Bollywood yang ada di India, gitu kan? Itu semuanya, gitu ya. Itu berkisar tentang tema tentang itu, ya. Dan akhirnya merambah kepada lagu-lagu dan seterusnya. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, ini urusannya nggak sederhana. Urusan jodoh ini urusan nggak sederhana. Kalau seandainya Anda merasakan bahwa rezeki Anda seret gitu ya, rezeki Anda kok nggak datang begitu ya. Ada beberapa yang japri ke saya, Pak Nas, saya nggak zolimi orang, saya kok baik-baik aja, saya kepada orang tua juga saya merawat terumbu karang, kepada orang-orang juga saya menjaga dengan baik gitu. Tapi kenapa kok rezeki saya tetap seret, Pak Nas gitu ya? Ya, saya kan memang nggak tahu apa-apa ya, makanya saya minta mereka untuk yang seperti ini langsung aja coba ke Garpu Tala gitu ya, untuk bertanya langsung kepada Allah. Tapi mungkin bisa jadi salah satu sebab rezeki kita seret karena urusan ini Bapak Ibu, karena urusan jodoh gitu, karena urusan cinta. Kenapa? Begini, bagaimana kalau seandainya ada seorang suami yang istrinya duduk dengan lelaki lain, dan ternyata lelaki lain itu pernah punya hubungan waktu SMA, gitu ya. Maka bagaimana perasaan sang suami? Perasaan sang suami pasti dibakar api cemburu, betul ya Bapak Ibu ya? Pasti itu adalah reaksi orang normal pada umumnya. Semuanya seperti itu, punya rasa cemburu. Dan rasa cemburu ini luar biasa, gitu ya. Itu bisa ditampakkan dengan wajah macam-macam. Dengan kemarahan, dengan nendang apapun, dengan menghancurkan sesuatu gitu ya. Terus kemudian ya intinya api cemburu ini luar biasa, dahsyat gitu ya. Bisa jadi wanita itu kalau sang suami itu melampiaskan kemarahannya bisa ditampar, bisa melakukan KDRT dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, cuma pernahkah kita renungkan bagaimana kalau seandainya gitu ya Allah yang cemburu, ya. Jadi kalau manusia saja cemburunya sudah demikian, bagaimana dengan cemburunya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Bagaimana jika Allah cemburu? Dan ternyata permasalahan Allah cemburu ini itu ada banyak sekali dalilnya. Ada banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang kecemburuan Allah Subhanahu wa taala.
Kapan cemburunya Allah? Ya cemburunya Allah urusan-urusan cinta ini, gitu ya. Yuk kita renungkan beberapa dalil, gitu ya, yang berkaitan dengan ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah pun cemburu. Dan orang yang beriman itu juga cemburu, gitu. Kecemburuan Allah yaitu jika orang mukmin melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang melakukan apa yang diharamkan Allah, dan kaitannya di sini adalah urusan cinta, gitu ya. Dia melanggar urusan cinta dan melanggar batas syariat, begitu ya. Itu Allah Subhanahu wa taala cemburu dengan orang yang melakukan hal itu, ya. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih menyukai pujian daripada Allah. Maka oleh karena itu dia memuji zatnya sendiri. Dan tidak seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Maka karena itu Allah mengharamkan perbuatan keji. Ya, hadis yang sama, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala cemburu. Bagaimana kalau seandainya Allah cemburu? Kalau manusia saja cemburu, itu bisa hancur semuanya. Bagaimana kalau Allah yang cemburu? Hancur semua. Dan kecemburuan Allah ini beribu kali lipat dibandingkan dengan kecemburuan manusia. Ya, dengan cemburunya manusia. Ya, dalam hadis lain tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah Azza wa Jalla, gitu ya. Dan ini hadisnya juga riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hadis lain dari Abu Hurairah, seorang mukmin itu merasa cemburu, sedangkan Allah lebih besar lagi rasa cemburunya daripada orang mukmin tadi. Masya Allah, gitu ya. Bagaimana kalau seandainya Allah cemburu dalam urusan cinta ini? Ya, dalam urusan cinta, karena Allah yang tetapkan kita punya rasa cinta, Allah yang tetapkan kita punya rasa suka. Lalu kemudian ternyata urusan cinta ini, ya, urusan cinta ini dilampiaskan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keterangan hadis yang lain juga Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan tentang kejadian ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang kasus cemburu ini, gitu Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu ketika gerhana matahari di zaman sekarang ini berbeda sekali dengan gerhana matahari di zaman dahulu, Bapak Ibu ya. Kalau gerhana matahari sekarang ini kita nggak ada yang takut keluar rumah ya. Kita udah tahu bahwa itu adalah fenomena alam, gitu ya. Tapi di zaman Rasulullah SAW, gerhana matahari itu sangat-sangat menakutkan. Ya, gerhana matahari itu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, gitu ya. Bagaimana tidak, siang hari dimakan, gitu ya. Kira-kira begitu, dimakan oleh satu zat lah, begitu ya, dalam pikiran mereka. Sehingga akhirnya setiap ada kejadian gerhana matahari, semua tuh pada takut, gitu kan, pada masuk ke dalam rumah, nggak berani keluar rumah, sampai akhirnya itu gerhana mataharinya selesai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat yang sangat mengerikan itu, Rasulullah berkhutbahnya tentang cemburu. Jadi sampai-sampai Rasulullah mengingatkan, gitu ya, hei, jangan-jangan ini yang terjadi, gitu ya. Jangan-jangan ini yang terjadi ini karena kasus cemburunya Allah. Kita lihat ya. Hai umat Muhammad. Jadi saat terjadi gerhana matahari, setelah sholat bersama sahabat, beliau berdiri dalam mimbar dan berpesan sangat panjang. Di akhir khutbah artinya, ya sudahlah, momen yang sangat mengerikan, gitu ya, yaitu gerhana matahari. Lalu kemudian juga disampaikannya di akhir khutbah, seakan-akan penekanan, begitu ya. Hai umat Muhammad, tidak seorang pun lebih cemburu daripada Allah bila hambanya, lelaki maupun perempuan, berbuat zina. Masya Allah. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya, bila hambanya, lelaki maupun perempuan, berbuat zina. Masya Allah. Ya. Artinya apa? Artinya, zina di sini, ya, bertahap juga ya. Kita artikannya, ulama mengartikan zina di sini ada yang zina mata, zina telinga, zina hati, zina mulut, gitu kan, zina lisan, sampai akhirnya zina badan, kemudian zina faras, gitu ya, sampai sebegitunya, gitu ya. Maka nanti kita akan bahas tentang urusan zina ini, gitu ya. Nah, cuma yuk sama-sama kita lihat perilaku orang-orang yang mencari jodoh sekarang ini, gitu ya.
seorang ibu punya anak umur 30 tahunan, terus kemudian nanyain ke anaknya, pacar kamu mana nak, gitu. Kok gelisah banget gitu loh urusan pacar ini, kok gelisah banget gitu loh, sampai bertanya-tanya, sampai malu kalau seandainya anaknya nggak punya pacar. Oh Allah, ini pacaran adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Tapi kemudian menjadi biasa di hari ini, gitu ya. Menjadi biasa di hari ini, pacaran. Apa yang salah Pak Nas, gitu ya. Ya gimana, ini rasa cinta Allah yang sematkan. Dan Allah minta rasa cinta ini dijaga baik-baik. Tapi kemudian diumbar dengan begitu luar biasanya di zaman ini. Maka Allah maha pencemburu, ya. Sampai-sampai Rasulullah ingatkan, tidak seorang pun lebih cemburu daripada Allah bila hambanya lelaki maupun perempuan berbuat zina. Masya Allah, bisa jadi ya, bisa jadi. Yuk sama-sama kita, sama-sama introspeksi. Saya pun introspeksi pada diri saya sendiri. Jangan-jangan nih rezeki kita seret, jangan-jangan rezeki kita tertahan, jangan-jangan rezeki kita hilang, hancur, proyek nggak datang-datang karena urusan zina ini, karena urusan mencari jodoh tapi keluar dari batas syariat Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Jadi, masya Allah, nggak sederhana nih urusan jodoh ini, gitu ya. Urusan jodoh, urusan cinta, nggak sederhana. Maka bagi sahabat semua yang masih belum punya calon gitu ya, sudahlah, ya tenang aja. Ya, yang sering terjadi adalah ya laki-laki akhirnya untuk mencari jodoh yang dia lakukan adalah dengan mencoba gitu ya. Mencoba, ini perempuan ini bagaimana, ini perempuan ini bagaimana, perempuan ini bagaimana. Kalaupun tidak terlalu jauh mencobanya, mencoba tangannya, mencoba bagaimana memeluknya dan seterusnya. Nauzubillah, di dalam pacaran begitu ya. Allah maha pencemburu ketika seorang lelaki berdekatan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, lalu kemudian mereka mencoba-coba melanggar syariat cinta ini gitu ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi menghancurkan. Kalau kita saja melihat ada seorang wanita ya, yang tadi saya sampaikan, seorang suami melihat istrinya berdekatan dengan laki lain, maka bisa hancur itu semua urusannya gitu ya. Maka bagaimana Allah, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena menikah ini bukan gitu ya, bukan untuk apa, menyalurkan syahwat semata, tapi sebenarnya untuk menahan pandangan begitu ya. Maka dari ini ya, ini proses pacaran dulu ya gitu ya. Proses pacaran ini yang katanya itu untuk berproses mencari jodoh gitu, malah berbalik menjadi kehancuran rezeki kita. Karena Allah maha cemburu terhadap orang yang pacaran, Bapak Ibu ya. Terus kemudian juga terhadap wanita, ya. Terhadap wanita yang dilakukan, ya, untuk mencari jodoh yang dilakukan adalah menjual dirinya. Mohon maaf sekali lagi. Tapi ini rasanya saya harus sampaikan gitu ya. Jadi kalau seandainya Anda bertanya, Pak Nas, kenapa kok rezeki saya seret ya? Kenapa kok saya udah berbuat baik segala macam? Yuk tanyain, Anda bagaimana dalam urusan menjaga diri Anda? Bisa jadi ketika kita mengumbar penampilan kita di media sosial, kemudian kita berdandan di luar, ya, kemudian kita terlalu mengumbar seluruhnya lah begitu ya, di luar begitu, maka Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi maha cemburu. Lalu kemudian karena kita ingin masuk surga, ya, dan kemudian Allah dahulukan saja dulu siksanya di dunia, maka bisa jadi rezeki Anda seret karena Anda tidak menutup aurat, rezeki Anda seret karena Anda mengumbar